tentunya kita butuh eh, pencerahan atau semacam informasi-informasi yang mungkin bisa disampaikan oleh para KP atau kepala sekolah yang sudah hadir pada siang hari ini. Beliau adalah Pak Mi'raj dan Pak Arif. Silakan saya berikan kesempatan mungkin pertama kepada Pak Mi'raj terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa informasi tentang CLC di sana dan hal-hal lain yang perlu kita ketahui dalam rangka untuk mempersiapkan tugas kita di sana nanti di Malaysia. Tentunya kepada Pak Mi'raj, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin, saya sholat asar dulu. Sudah masuk waktu sholat asar di sini. Mungkin boleh Pak Arif dulu. Oh baik Pak, baik Pak, baik Pak. Ya, terima kasih. Baik Pak. Ya, baik Pak. Baik, untuk kesempatan pertama karena Pak Mi'raj akan melaksanakan sholat asar, maka Pak Arif barangkali untuk mengawali semacam pembekalan atau semacam pemberian informasi kepada kita ini calon guru CLC di angkatan 11 ini. Mungkin Pak Arif, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Eko Setio dari Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati teman-teman KP Sabah Sarawak, ada 6 orang ya KP, saya sendiri, ada Pak Gagu, Pak Mi'raj, Pak Nasrullah, Pak Riki, dan Pak Luki. Kemudian yang saya hormati teman-teman guru yang luar biasa, tahap 11. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam secara online. Semoga hasil pertemuan ini membawa manfaat. Salawat serta salam kita hadirat Nabi Muhammad Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul akhir nanti kita diakui sebagai umatnya. Mohon izin, hanya mungkin sharing formal atau format dari pertemuan ini adalah mungkin non formal ya, karena mungkin sebetulnya para KP yaitu koordinator penghubung, tugasnya di sini saya sampaikan adalah ada 6 untuk di Sabah ada 4, sedangkan di Sarawak ada 2. Untuk wilayah Kota Kinabalu dan sekitarnya, Kota Kinabalu, Keningau dan sebagainya, dari mulai Lumpadan, terus Gunung Kinabalu sendiri itu ada Pak Nasrullah, sesepuh atau koordinator dari koordinator KP. Nah, kita tunjuk sebagai koordinator dari koordinator KP. Beliau mungkin juga belum ada konfirmasi, saya coba di dalam grup karena beliau lagi teman-teman KP ini lagi agak sibuk ibaratnya gitu ya. Walaupun hari Minggu kami insya Allah kalau sudah di Sabah Sarawak kerja bisa 7 hari nonstop ibaratnya gitu. Jadi sehingga insya Allah tugas selama 2 tahun itu nanti teman-teman tidak akan terasa ibaratnya gitu.
Terus untuk saya sendiri mengawal atau menjadi koordinator di Sandakan dan Kinabatangan 1. Daerah setelah dari Tawau kalau menuju ke setelah dari Keke menuju ke Tawau itu ada Sandakan, terus Kinabatangan itu dibagi 3, Kinabatangan 1, Kinabatangan 2, Kinabatangan 3. Untuk saya Sandakan dan Kinabatangan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Pak Mirot. Pak Mirot ini koordinator dari Kinabatangan 2, Kinabatangan 3, dan daerah Ladatung. Nanti lebih detail terkait dengan daerahnya masing-masing, beliau-beliau akan menyampaikan mungkin kalau waktunya cukup gitu ya. Kemudian dari yang Tawau dekat dengan perbatasan di Nunukan itu di Tawau ada Pak Riki. Nah, Pak Riki dekat dengan Nunukan di sana. Ada Punak, Sampurna, Kalabakan, dan Tawau sendiri. Itu Balung itu. Jadi itu ada Pak Riki. Kemudian di Sarawak ada Pak Gaguk, daerah Miri, dan Pak Luki untuk di daerah Kucing. Jadi dari 100 orang tahap 11 sebetulnya, kalau mungkin ada mundur 3 kalau tidak salah, sebetulnya nanti ditempatkan di Sabah dan Sarawak. Kalau pendataan informasi, tapi nanti akan secara formal akan dikeluarkan suratnya, teman-teman akan diambil sekitar 15 ke Sarawak, sisanya masuk ke Sabah. Seperti itu. Kemudian kalau saya ingin menyampaikan tentang terkait dengan CLC, Muhammad Nur mohon di mute dulu untuk biar tidak mengganggu Pak Arif. Silakan Pak Arif dilanjutkan. Sebelum itu saya akan menyapa teman saya seperjuangan Pak Wiku Yuniartono. Pak Wiku ini sebetulnya angkatan lama ya, angkatan babi gue. 2007-2009 beliau sudah masuk ke Sabah seperti saya. Gitu. Jadi saya 2007 sampai 2009, kemudian masuk lagi 2011 sampai 2013, kemudian masuk lagi di 2019. Proses pelayanan pendidikan ini sebetulnya dimulai tahun 2006. 2006 sampai 2009 Jakarta dan teman-teman yang ada di Sabah memanggilnya adalah fase 1. Fase 1 di sini ada 4 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kemudian pada tahun 2006-2009 itu kami tidak ada namanya CLC, tapi kami dititipkan di NGO atau internasional non government ya, NGO atau LSM, pendidikan yang bergerak di pendidikan, namanya Humana. Kami dititipkan di situ. Terus kemudian 2009 ternyata kebijakan dari Kemendikbud diganti atau dikirimkan adalah para guru PNS yang notabene mereka dari LPMP provinsi. Nah, itu hanya bertahan sampai 1 kiriman saja 2009-2011 itu kita namakan fase 2. Kemudian diganti lagi, kebijakan berubah lagi, dikirimkanlah guru non PNS lagi mulai tahun 2011. Nah, itu sampai sekarang dinamakan fase 3. Tapi tahapnya sudah sampai 11 yang teman-teman rencananya ini. Berarti mulai tahap 1
tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, nah, sampai tahap 11 sekarang. Jadi kalau Pak Wiku tahap 4 fase 1. Kalau saya tahap 3 fase 1. Kemudian tahap 1 fase 3. Pak Marda fase 3 tahap 2. Termasuk ada Bu Hartini, ada beberapa teman-teman yang mungkin masih saya kenal, ada yang mungkin sudah jauh dari tahapnya. Di situ Bu Hartini kalau nggak salah tahap 4 ya. Bu Hartini Suryaman itu. Nah itu. Kemudian jadi mulai pelayanannya 2006 sampai sekarang. Kemudian terkait CLC, Community Learning Center, ini ada pelayanannya kita bagi 2 untuk jenjang SD dan SMP. Untuk jenjang SD dan SMP. Kemudian bagi teman-teman yang semuanya yang ada di sini, nanti penempatannya tergantung takdir ya, berarti ya, takdir. Jadi takdir. Jadi nanti dapat di mana, tidak ada, tidak bisa request. Artinya kita melihat para panitia perekrutan ini melihat background teman-teman, kemampuan teman-teman. CLC ini butuh apa? Oh, CLC ini butuh guru tari. Ya, kita ngambil yang basicnya tari. Oh, CLC ini sudah banyak guru matematikanya, butuh guru apa? Berarti yang selain guru jurusannya itu. Kami tidak ada namanya CLC, tapi kami. Wah, rekamannya kok terlambat ya? Oke, itu terkait dengan CLC SD SMP ya. Jadi harapannya baik yang jurusannya PGSD berarti harus siap ngajar materi SMP baik matematika, IPA, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Begitupun pula yang jurusannya bahasa Inggris atau matematika atau IPA berarti harus siap mengajar SD-nya. Itu untuk persiapan semuanya. Jadi harapan ini yang kita lihat sehingga guru-guru yang ada di depan saya ini 100 orang ini adalah guru-guru pilihan yang artinya multi talenta bisa mengajar semuanya. Seperti itu. Kemudian CLC ini juga ada yang namanya CLC ladang dan non ladang. Kalau di CLC ladang berarti teman-teman akan ditempatkan di perkebunan kelapa sawit yang notabene di situ ditempatkan di perkebunan kelapa sawit yang rumah fasilitas yang ada disediakan oleh perusahaan ladang tersebut. Itu. Tapi lagi-lagi takdir yang menentukan, ada perusahaan ladang yang kaya berarti dia care, ada yang setengah tidak care. Gitu ya, ibaratnya setengah tidak care. Jadi terpulang kepada teman-teman bagaimana teman-teman bisa berkolaborasi, bernegosiasi, berkompromi, berkomunikasi dengan pihak pengurus atau para pimpinan di perkebunan kelapa sawit. Itu seperti itu. Kemudian bagi yang non ladang berarti teman-teman tidak akan ditempatkan di perkebunan kelapa sawit, tapi di luar. Dengan catatan biasanya yang non ladang berarti rumah, fasilitas yang ada, mengeluarkan budget sendiri. Jadi gaji teman-teman sudah ter-include semuanya. Gaji teman-teman sudah ter-include semuanya dari mulai sewa rumah sebetulnya, ada mulai untuk makan, untuk asuransi dan semuanya masuk di situ. Bagi yang non ladang kemungkinan pengeluaran-pengeluaran itu akan diambil atau mungkin dengan biaya itu dari situ. Kemudian kondisi di Sabah
nanti yang kondisi di Sarawak bisa disampaikan oleh Pak Gago atau Pak Luki. Kalau di Sabah perjalanan kita ya hampir. Itu kami tidak ada namanya CLC, tapi kami dititipkan. Oke, jadi saya lanjutkan. Kondisi di Sabah hampir sama. Kalau saya melihat ada teman-teman yang lulusan dari SM3T, di sana teman-teman juga aksesnya susah. Dari perkebunan ya, yang mungkin tadi saya katakan CLC ladang, bisa jadi di CLC yang ditempati Bapak, Ibu, di situ sinyal hampir tidak ada. Atau mungkin kalau telepon ke orang tua berarti naik ke atas bukit. Nah gitu. Jadi siap-siap. Makanya kemarin sempat kita sampaikan dari awal-awal, teman-teman kalau mau modal untuk pembelajaran, mungkin video-video dan sebagainya bisa disimpan dalam bentuk hard disk. Pak, sekarang kan ada YouTube gampang dan sebagainya. Iya kalau ada sinyal, kalau enggak ada. Nah, harapannya bahan-bahan pembelajaran yang ada kita sudah punya di hard disk. Sekarang hard disk kan ya murah lah ibaratnya, atau mungkin di flash disk, atau mungkin di laptopnya sendiri. Saya kira bahan-bahan itu gampang untuk didapatkan. Jaga-jaga kalau teman-teman ditempatkan di suatu daerah yang susah sinyal terkait dengan kondisi di Sabah. Kemudian teman-teman KP saat ini saya sampaikan memang hari ini minggu ini ya, dari kemarin agak repot atau mungkin ekstra karena besok pagi kami mengadakan pemulangan anak-anak yang mendapat beasiswa ADEM repatriasi tahap keempat tahun ajaran 2020. Jadi ada sekitar 500 lebih, ternyata masih tercecer tahap 4, sekitar 257 yang akan dipulangkan melalui Tawau, pelabuhan. Sehingga makanya kayak Pak Riki yang sekarang di Tawau, mungkin Pak Mandor atau Pak Mirot tadi yang di Ladato itu pun membantu perizinan di kepolisian untuk lewat daerah karena masa pandemi corona. Yang perlu diketahui teman-teman bahwa di Malaysia tidak seperti di Indonesia. Kalau sekarang posisi kondisi COVID masih bisa ngopi-ngopi, masih bisa pergi ke mall, masih bisa pergi ke manapun. Di Malaysia insya Allah tidak seperti itu. Sangat-sangat ketat, harus ada cek and recheck, ada sekatan. Kalau kami adalah batas polis-polis yang mungkin jarak 10 kilo, ada penjagaan di jalan itu, ada penjagaan polisi sehingga kita terkendala tidak sebebas di Indonesia. Nah, termasuk dengan kondisi yang sekarang ini kita mau memulangkan, mau berkumpul ke Tawau itu gitu. Kemudian KP, koordinator penghubung, notabene adalah untuk menghubungkan. Kami, teman-teman di sini, pimpinannya banyak. Kalau nanti teman-teman ditempatkan di daerah Kota Kinabalu, Sandakan, Kinabatangan, berarti pimpinannya ada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, KJRI Kota Kinabalu, yang dinaungi oleh Pensosbud, PF Pensosbud, fungsi penerangan sosial dan budaya dari KJRI Kota Kinabalu. Kemudian di atas lagi nanti ada Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, kepala sekolahnya. Di situ tempatnya di Kota Kinabalu yang kita ketahui adalah Bapak Dadang Hermawan. Jadi kurikulum kalender pendidikan kita mengikuti Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Kemudian di atasnya lagi adalah di Kedutaan Besar Kuala Lumpur, yang menangani di sini adalah
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur, Adikbud. Untuk teman-teman yang wilayah Ladato, Tawau, dan sekitarnya tadi yang dinaungi oleh Pak Mirot sama Pak Luki, berarti pimpinannya adalah di bawah Konsulat Republik Indonesia KRI Tawau. Ya, Pensosbud juga kalau sekolahnya sama, SIKK-nya di Kota Kinabalu, kiblatnya kemudian baru ke Adikbud KBRI Kuala Lumpur. Seperti itu. Jadi teman-teman untuk komunikasi dan perizinan dan sebagainya berarti melalui KP masing-masing. Kalau teman-teman di daerah Sandakan, di Kinabatangan, berarti nanti berkoordinasinya dengan saya. Pak, saya mau begini, Pak, saya mau begitu, Pak, saya mau ini, Pak, saya mau pembukaan sekolah baru, Pak, ada masalah di CLC saya, di ladang saya, manajer saya, nah, berarti koordinasinya dengan saya. Kalau teman-teman ada di Ladato, terkait dengan ladang, terkait dengan teman, terkait dengan kondisi anak yang seperti ini, ada penangkapan oleh polis Malaysia dan sebagainya, berarti nanti koordinasinya dengan Pak Mirot. Begitupun seterusnya untuk wilayah-wilayah yang ada dan sudah dibagi 6 KP. Mungkin itu perkenalan dari saya, penjelasan dengan saya. Mohon izin, nama saya Arif Purnawan, jurusan Kimia dari Universitas Negeri Semarang. Bagi yang alumni dari UNES, salam jiwa, gitu ya. Terima kasih, Pak. Jurusan Kimia, saya sebetulnya kelahiran dari Kudus, tapi domisili di Lamongan, akap antar kota antar provinsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disambung yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Selasih diminum serip. Terima kasih Pak Arif. Ya. Baik Pak. Ternyata memang benar ya. Sesuatu yang dadakan tuh ternyata memang penuh dengan kejutan. Informasi-informasi dari Pak Arif saya pikir ini sangat membantu kita dalam rangka mempersiapkan keberangkatan nanti yang entah kapan kejadiannya itu kita akan berangkat di tempat tugas masing-masing, yaitu di seperti yang disampaikan Pak Arif, mungkin di Sabah, mungkin di Kinabalu, atau mungkin di mana. Pertanyaan satu saya Pak Arif sebelum melangkah ke berikutnya, kalau yang namanya koordinator penghubung apa juga termasuk kepala sekolah CLC di situ Pak Arif? Satu sebelum ke berikutnya Pak Arif, mohon maaf saya takutnya salah. Oke, terima kasih. Kalau KP di Sekolah Indonesia justru pengawas sekolah. Terima kasih. Oh, mohon maaf saya baru tahu informasi ya ini Pak. Mohon maaf Pak. Baik Pak. Justru malah pengawas sekolah ya Pak ya. Baik Pak Arif, mohon maaf. Jadi saya di awal tadi pengantar agak salah. Saya memandangnya KP ini merupakan istilah untuk kepala sekolah gitu Pak Arif. Baik teman-teman, saya agak sedikit bingung karena ini bukan acara formal yang disusun secara formal juga. Setelah ini mau ada sesi tanya jawab atau kita lanjut ke KP berikutnya, itu Pak Miraj kayaknya sudah siap beliau ini. Bagaimana teman-teman? Menurut saya lanjut aja Pak, karena khawatirnya nanti waktunya nggak cukup, kan cuma sampai tanggal jam 3. Gimana? Baik Pak, oh ya Pak, baik Pak, ini masih ada sisa beberapa menit doang ya Pak. Baiklah, nanti pun kalau misalnya tidak ada sesi tanya jawab karena materinya masih banyak yang disampaikan atau informasi banyak yang disampaikan, nanti bisa via Telegram mungkin Pak ya, gitu ya Pak ya. Siap. Baik Pak. Baik, kalau begitu kita masuk ke, mohon maaf Pak, ini siapa ya? Mau di mute dulu ya Pak Rizky ya. Berikutnya kita menuju ke Pak Miraj yang kayaknya beliau sudah siap setelah sholat asar tadi untuk menyampaikan informasi-informasi yang mungkin dan yang pasti ini sangat membantu kita semua sebelum kita berangkat ke Malaysia nanti. Kepada Pak Miraj, beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Eko. Berapa menit Pak Eko? Sebetulnya ini kita bebas, tidak ya? punya batas waktu, cuman
pertemuan ini dibatasi sampai jam 3, Pak, begitu, Pak. Oh, begitu. Wah, tinggal berapa menit lagi dong. Oke, saya Tapi sebentar kalau saja. kita mau lanjut, enggak apa-apa. Teman-teman masih siap menunggu informasi dari Bapak atau nanti dari KP-KP Gitu. yang lain. Ya, karena seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang saya hormati Pak Nasrullah, Koordinator Penghubung orang tua kami di Sabah. Terus Pak Arif, Koordinator Penghubung Sandakan. Itu saya panggil sebagai kakak kedua, kakak pertama. Kemudian Pak Riki, Koordinator Penghubung Wilayah Tawau. Kemudian Pak Gaguk sudah ada, Koordinator Penghubung Wilayah Miri. Kemudian Pak Luki, Koordinator Penghubung Wilayah Kucing. Jadi teman-teman Bapak Ibu, sebenarnya beberapa yang saya lihat hadir ini adalah senior-senior saya sebenarnya. Ada Pak Iksan, ada Bu Ari Indarti, saya satu tahap dulu, tahap 4 pemberangkatan 2013 ke Sabah juga. Kemudian Pak Handa Rubintang, ini adik saya, adik tahap. Kemudian siapa lagi? Pak Marda, ini kakak senior saya. Bu Hamdah, adik tingkat. Iya, terus itu yang sempat saya lihat hadir. Oke, teman-teman semuanya, saya Mi'raj, Koordinator Penghubung di Lahadatu dan Kinabatangan 23. Saya beririsan area dengan Pak Arif. Kalau Pak Arif Kinabatangan 1 lebih arah ke Sandakan. Jadi teman-teman secara garis besar, tempat tugas teman-teman di Malaysia Timur ada 2 titik terbesar provinsi, namanya Provinsi Sarawak dan Provinsi Sabah. Jadi wilayah Sabah dan sekarang sebutannya wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Nah, di wilayah Sarawak ada 2 koordinator penghubung, yaitu kota kecilnya lagi. Ibaratnya kalau kayak kita misalnya ada Provinsi Banten atau Provinsi DKI Jakarta misalnya kayak gitu. Kemudian nanti di Jakarta ada bagi lagi Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan seterusnya. Nah, kalau di sini Sabah dibagi 4, ada yang wilayah di Sabahnya, di Kota Kinabalu, itu ibu kota Sabahnya, Pak Nasrullah. Kemudian Pak Arif di Sandakan, kota Sandakannya, saya di Lahadatu, dan Pak Riki di Tawaunya. Seperti tadi disampaikan, ada 2 kantor perwakilan di Sabah, JRI Kota Kinabalu di Sabah, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu juga ada di Sabah. Kemudian yang di Tawau ada KRI Tawau, Konsulat Republik Indonesia Tawau. Insya Allah akan jadi KJRI juga, amin. Kemudian yang di Kucing nanti dijelaskan Pak Gaguk, ada Kucing dan Miri. Ibu kotanya yang di Sarawak itu Kucing, Pak Luki di sana koordinator penghubungnya. Kemudian Pak Gaguk di Miri, wilayah Sarawak juga. Kemudian teman-teman, seperti yang tadi disampaikan, mungkin sudah, kalau yang sudah senior-senior, ibaratnya yang sudah alumni ex Sabah, sudah tahu bahwa di Sabah ini mengajarnya kadang-kadang tidak sesuai dengan sertifikasi teman-teman. Ya, ada mungkin yang nanti sertifikasinya SD ternyata masuk penempatannya di SMP. Karena kondisi di sini kadang-kadang kalau saya dulu malah pernah sampai satu sekolah ngajar sendiri. Ya, satu sekolah ngajar sendiri, hampir semua mapel. Hampir semua mapel dan semua tingkatan. Jadi ya insya Allah saya percaya teman-teman yang terpilih ini adalah teman-teman multi talent yang sudah dipilih oleh oleh panitia, dipercayakan untuk mendidik anak-anak bangsa di Sabah dan Sarawak. Nah, terus insya Allah karena saya lihat juga teman-teman semuanya sudah sertifikasi dan hampir tidak ada yang, semuanya rata-rata punya pengalaman mengajar. Kalau tidak di Sabah mungkin SM3T ya. Jadi sudah punya pengalaman mengajar yang di sini, atau mungkin yang SM3T yang daerah-daerah terpencil, remote area gitu. Insya Allah teman-teman sudah lebih siap lah. Kalau tantangan-tantangan
apa ya? Ya memang harus ada tantangan supaya ada kemajuan. Kalau tidak ada tantangan kan jadinya biasa-biasa saja gitu. Nah, jadi misalnya nanti kekurangan bahan ajar, sinyalnya susah, jaraknya jauh, kemudian mungkin nanti ada masalah dengan manajernya, atau mungkin juga ada masalah dengan orang di ladangnya, atau mungkin ada masalah dengan orang tua murid, atau dengan muridnya, atau dengan gurunya, sesama guru. Karena selain guru Bapak Ibu, kita ada jadi sistem CLC ini kalau konsep awalnya sebenarnya SMP terbuka. Dengan sekolah induknya adalah Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Nah, yang CLC ini secara dapodik memang dia punya NPSN sendiri. Tapi secara konsep SMP terbuka dia adalah kelas jauhnya, kelas SMP terbukanya Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Jadi NISN-nya sebenarnya secara garis besar semuanya di CLC ada, tapi tanda tangan kepala sekolahnya adalah Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Begitu. Jadi konsepnya SMP terbuka, belajarnya kondisional sesuai dengan tempatnya. Namun begitu ada juga beberapa yang kalau kayak kita di Indonesia kan SMP terbuka karena kendala waktu atau kendala usia mungkin tidak bisa belajar normal. Tapi di sini ada beberapa tempat yang ya konsepnya SMP terbuka tapi akhirnya belajarnya normal Senin sampai Jumat, tambah Sabtu biasanya ekskul. Ayam. Kemudian yang hari Jumat juga Senin sampai Jumat juga. Tuh karena mutus suara ada ya zoomnya. Ini menengahi. Halo Pak Miraj, masih monitor? Pak Miraj suaranya di Jaringan mungkin. Siap. Mungkin tadi by ini ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut. Halo, suara saya kedengaran? Ya. Baik Pak, sudah Pak Miraj. Silakan lanjut Pak Miraj. Oke. Ya, terima kasih Pak Eko. Jadi nanti ketika di sini teman-teman yang mungkin belum pernah ke sini, karena ada juga beberapa termasuk ada Bu Anita. Bu Anita juga sudah pernah ke sini, Bu Ari sudah pernah ke sini. Nanti ngajar di sini ya bismillah lah. Tantangannya banyak, tapi saya percaya dengan niat dan semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu Guru, insya Allah bisa diatasi. Karena kita bukan gelombang pertama yang menjalani proses program ini. Nah, kita adalah tahap yang kesekian dengan mungkin tantangan-tantangan yang berbeda, tapi insya Allah kita juga bisa menghadapi melalui tantangan-tantangan ini. Itu saja mungkin teman-teman, nanti sambil kita diskusi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan ke Pak Eko kembali sebagai MC. Terima kasih banyak waktunya. Oh iya, saya posisi di Jakarta, kalau di Indonesia saya di Tangerang Selatan, saya di Pondok Aren. Aslinya saya dari Sulawesi Tenggara, dari Pulau Muna. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Kalau tadi Pak Arif dari UNESA, saya dari UIN Jakarta dan UNJ. Ya. Oh, baik Pak Arif, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Miraj telah memberikan informasi-informasi yang melengkapi tadi informasi dari Pak Arif. Saya berikan pantun juga nih buat Pak Miraj. Isra Miraj tinggal di Lahadatu. Ya, Pak Miraj paling oke kalau begitu ya kan. Oke. Baik Pak Miraj, teman-teman, selanjutnya saya belum paham betul itu tentang KP-KP yang sudah hadir di sini. Mungkin tadi Pak Arif sempat menyebut Pak Miraj, terus Pak Miraj sempat menyebut Pak Gaguk ya. Pak Nasrullah ada. Pak Nasrullah ada ya Pak ya? Ada Pak Nasrullah, ada Pak Gaguk. Baik Pak Gaguk. Nah, saya kayaknya akan memberikan kesempatan dulu kepada Pak
Nasrullah atau Pak Gaguk, mana beliau yang sudah siap Pak untuk memberikan informasi tambahan supaya kita lebih menjiwai tentang tugas kita nanti di sana kira-kira. Pak Nasrullah atau Pak Gaguk terlebih dahulu, silakan Pak. Pak Nas. Oke. Terima Pak kasih. Nas sudah siap ya Pak? Siap, siap. Kedengar Oh baik Pak. suaranya? Baik Pak Nas, silakan Pak Nasrullah. Saya waktu dan tempat saya persilakan Pak Nasrullah. Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Baik Pak, bagus sekali suaranya Pak. Tadi di jalanan di KK Kota Kinabalu hujan besar jadi agak buru-buru tadi. Oke, terima kasih Mas Eko ya. Baik Pak, saya Eko Setio Pak dari Jawa Tengah. Selalu Setio ya. Insya Allah. Selamat, terima kasih Mas Eko, Pak Eko, teman-teman KP, Mas Arif, Pak Miraj, Mas Gagu, Pak Luki udah ada belum? Belum ya? Ada Pak, ada Pak. Oke, Kang Riki mungkin lagi sibuk ya, karena memang kita lagi persiapkan keberangkatan teman anak-anak Beswan besok hari Senin. Jadi sekarang ada beberapa. Siap monitor komandan. Siap. Siap. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih Pak Eko dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah di sore hari ini di Kota Kinabalu sudah jam 4 gitu ya. Di Malaysia maksudnya ya. Alhamdulillah walaupun dadakan kita bisa bersilaturahmi, saling kenal sementara awal-awal ya, perkenalan awal, saling kita berbagi informasi tentang apa sebetulnya yang perlu kita siapkan dalam rangka keberangkatan teman-teman ke Malaysia nanti, entah itu yang ke Sabah ataupun yang ke Sarawak. Perkenalkan, saya Nasrullah Ali Fauzi, panggil Nasrul boleh. Saya KP Koordinator Penghubung di wilayah KK Kota Kinabalu, Sabah. Sebelumnya pernah juga di Sarawak ya. Jadi sementara ini saya bertugas di KK. Disinilah kaitannya karena di KK dan selalu merapat ke Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Jadi sebagai sekolah induk, disinilah SIKK hadir untuk menjembatani dan juga membantu teman-teman penyelenggaraan proses belajar mengajar di CLC seluruh Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur. Saya asal Betawi, Jakarta. Alhamdulillah sama dengan Pak Miraj, alumni UIN Ciputat dan UKM Malaysia. Untuk sementara ini saya hanya ingin berbagi informasi seperti yang sudah kita sebarkan minggu lalu ya melalui Mas Gagu. Terima kasih teman-teman sudah, walaupun kita dadakan persis hari Minggu yang lalu, kita sudah berhasil mengumpulkan berbagai informasi data yang penting untuk kita pegang sebagai kami, terutama kami di KK, untuk kami persiapkan untuk kami proses permohonan sokongan, permohonan dokumen pas penggajian ya. Pas penggajian tuh istilahnya Malaysia ya, multiple entry visa, visa kerja teman-teman lah gitu ya. Jadi prosesnya memang panjang, jadi dari berbagai banyak formulir borang gitu ya, saya coba sederhanakan dan akhirnya itulah teman-teman yang sudah kita minta info apa yang perlu kita siapkan sebelum kedatangan teman-teman. Jadi teman-teman tidak mungkin bisa datang kecuali sudah ada surat sokongan atau dukungan supporting letter dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam hal ini kalau di tahun lalu Kementerian Pendidikan Malaysia di bahagian pendidikan swasta yang berada di Putrajaya dan juga pasti berhubungan dengan Jabatan Pendidikan Negeri entah itu di Sarawak ataupun di Sabah. Jadi mengapa kemarin ada misalnya paspor semua halaman harus di-copy dan di dalam bentuk ini kan dalam PDF gitu ya. Jadi memang itulah beberapa hal yang perlu kita kumpulkan dan kami sudah pegang untuk kemudian nanti segera kami
proses permohonannya lebih awal gitu ya. Entah kapan berangkatnya kita kan belum tahu karena kami sendiri kami KP di sini memang berada langsung di bawah Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur, dan di tempat masing-masing kami juga punya koordinasi dengan pelaksana fungsi Pensosbud di KJRI Kota Kinabalu, KRI Tawau maupun KJRI Kucing gitu. Nah, walaupun kami ini keberadaan kami di sini memang juga ada perbedaan gitu ya. Jadi teman-teman nanti dengan dokumen yang sudah kita belum ada informasi apapun, permintaan apapun gitu ya, hanya dari Biro BKHM atau Biro SDM Kemendikbud yang sudah mengirimkan surat kepada Adikbud dan juga kepada perwakilan RI di Sabah dan Sarawak bahwa memang sudah ada surat penugasan 97 calon guru bina CLC Sabah Sarawak yang akan dikirim. Dan itu baru hanya sementara dalam berupa surat saja. Jadi dari atas dasar itulah kami dari KP mohon kepada teman-teman untuk mengisi itu, untuk kemudian nanti kami mohon permohonannya, permohonan sokongan pas penggajian kepada Jabatan Pendidikan Negeri di Sabah ataupun Jabatan Pendidikan Negeri di Sarawak dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Dari situlah nanti baru lahir atau turunannya adalah nanti teman-teman dikasih surat surat sokongan dan semuanya sudah ada lengkap kecuali satu SPK surat perintah kerja yang sedang kami proses dengan bersama Adikbud KBRI Kuala Lumpur. Semuanya sudah lengkap sebetulnya, tinggal kami proses dalam waktu yang sebenarnya kita maunya lebih cepat gitu. Karena kami sendiri di Sabah sudah berkoordinasi dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, kalau bisa cepat lebih baik. Cuma masalahnya adalah kapan waktu berangkat teman-teman, nah itu yang kami belum tahu persis gitu ya, karena masuk ke Malaysia bagi orang Indonesia apalagi yang belum punya visa kerja yang memang pas penggajian tadi memang agak susah, kecuali harus memiliki surat approval letter dari Jabatan Imigrasi Malaysia untuk diizinkan masuk ke Sabah ataupun Sarawak. Nah, sementara ini justru kami yang sedang menemani teman-teman guru yang sudah ada di sini, yang sedang semuanya hampir galau ya, karena sudah hampir 2 tahun kita tidak pulang kampung ya, apalagi sebentar lagi Lebaran. Sementara kita siap-siap mau persiapan apakah boleh atau tidak soal permohonan cuti teman-teman, datang kabar dari Indonesia kita tidak diperbolehkan untuk mudik misalnya. Jadi inilah hal-hal yang teknis tapi sangat prinsipil, karena kita tahu betapa susahnya kalau kita tidak, misalnya waktu cuti hanya waktu libur, tapi ketika ada cuti kita tidak boleh cuti balik kampung, pulang kampung. Ini memang teman-teman di sini sedang galau gitu ya, termasuk kami sendiri juga tidak bisa pulang gitu ya sementara ini. Itu yang lainnya adalah jadi kami belum tahu persis bagaimana teman-teman kapannya, itu kita belum tahu. Kami hanya tunggu dari Adikbud dan juga dari Kemendikbudnya langsung gitu. Jadi sebelum itu kami hanya mempersiapkan dokumen untuk diajukan kepada pihak-pihak berwenang yang ada di Malaysia. Nah, kemudian Pak Danang juga kemarin, kalau memang kita kan awalnya kita apakah Juli atau kapan. Nah, sementara misalnya lah teman-teman dari Indonesia datang ke Malaysia, nanti kalau memang masih harus menjalani proses karantina, bagaimana biayanya, siapa yang bayar, kayak gitu. Hal-hal seperti itu yang sedang kita godok juga gitu. Yang lainnya mungkin Pak Arif tadi sudah banyak cerita
eh, tidak perlu terlalu risau. Teman-teman yang sudah berpengalaman juga ada, silakan berkoordinasi masing-masing. Ya, poin kita kan hari ini juga salah satunya adalah memilih koordinator dari tahap 11 siapa, untuk kemudian nanti kita saling berkoordinasi dengan secara lebih enak gitu. Jadi jangan semuanya boleh, tapi kalau memang ada satu hal yang kelewatan karena persoalan sinyal, jadi pun ya, tidak asik juga. Mungkin dari saya itu saja. Nanti kalau apa-apa kita ngobrol saja gitu. Ya, lebih kurang ini saja. Mohon maaf. Salam kenal dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Nasrullah tentang informasi yang sudah diberikan. Tentunya saya pribadi mendoakan supaya Bapak-Bapak KP dan para senior di sana dimudahkan dalam proses bekerjanya sehingga segera mendapatkan hasil. Dan doa yang kedua, semoga pandemi yang sedang melanda ini di seluruh belahan dunia semoga segera berakhir, karena tentunya semua mundur karena pandemi, tentunya bukan karena hal apapun gitu. Terima kasih Pak Nasrullah yang sudah memberikan informasi banyak hal. Berikutnya mungkin saya kasih kesempatan kepada Pak Gaguk. Pak Gaguk masih standby di sini ya, Pak Gaguk? Ya, Pak Eko. Baik, Pak Luki dulu mungkin dari Sarawak. Ya, Pak. Mungkin bisa Pak Bagaimana, Luki dulu atau saya dulu, boleh lah. Oh begitu. Yang tadi sering disebut-sebut dari Pak KP-KP yang di awal-awal Pak Gaguk, makanya saya urutkan Ya. gitu. Sering disebut Ya, Pak Gaguk. Silakan Pak Gaguk dulu, nanti berikutnya Pak Luki mungkin akan menyampaikan sesuatu. Baik Pak. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Gaguk, silakan. Terima kasih Pak Eko Setio, Pak Satu Janji ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak KP, ada Pak Nasrullah, Pak Riki, Pak Arif, Pak Luki, dan Pak Rod yang saya hormati, teman-teman guru bina tahap 11, sudah menjadi guru bina ya, sudah ada pengumumannya dan sudah ada surat penugasannya barangkali, tapi mungkin belum nyampe ke teman-teman ya, seperti itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasrullah. Ditunggu saja nanti dari Jakarta akan menyampaikan barangkali seperti itu. Teman-teman, banyak juga yang saya kenal di sini, yang dulu di Sabah. Perkenalkan, nama saya Gaguk Dwi Saputro, saya koordinator penghubung di Sarawak, tepatnya di kawasan Miri. Dulu juga sama, dulu saya juga guru tahap 1 di Sabah 5 tahun, kemudian di Sarawak ini sampai mulai tahun 2017 ya, di sini. Dulu juga bersama Pak Nasrullah tentunya atas bimbingan Pak Nas juga. Itu perkenalan saya. Nah, teman-teman selamat datang, selamat kenal, selamat bergabung. Mungkin sedikit saja saya akan menyampaikan terkait dengan tentang Sarawak saja ya, bahwa Sarawak ini adalah sebuah wilayah atau negeri yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat. Ada 2 pos lintas batas negara di sana yang besar ya, ada Entikong dan Arok, sehingga teman-teman kalau dari Kalimantan sebetulnya bisa perjalanan darat ke Sarawak melalui 2 pintu masuk besar itu tadi. Ada pintu-pintu lain, nanti Pak Luki mungkin ada 8 kalau tidak salah, tapi yang lainnya agak kecil, tapi yang besar ini lumayan besar, Entikong dan Arok. Nah, Sarawak ini adalah negeri yang mempunyai otoritas tertinggi di Malaysia. Perlu teman-teman ketahui bahwa warga Malaysia pun yang dari Semenanjung dan Sabah apabila masuk ke Sarawak wajib menggunakan paspor. Jadi bukan hanya dari luar Malaysia, tapi orang Malaysia sendiri yang mau masuk ke Sarawak ini harus menggunakan paspor. Namun sebaliknya, orang Sarawak kalau mau ke Kuala Lumpur, mau ke Sabah itu cukup pakai KTP gitu. Pakai KTP. Itu
Jadi ada otoritas yang luar biasa sehingga kadang-kadang kebijakan-kebijakan dari pusat itu di Sarawak tidak berlaku seperti itu. Kemudian untuk CLC sendiri di Sarawak ini termasuk CLC yang baru dibandingkan dengan yang Sabah ya sudah establis agak lama. Di Sarawak ini relatif lebih baru, ada 63 CLC sekarang di Sarawak. Nanti saya akan coba share sebentar kondisinya ke teman-teman biar tahu gambarannya. Dan semua CLC yang ada di Sarawak ini berjenjang SD dan berada di dalam ladang. Jadi guru-guru nanti yang akan tinggal di Sarawak itu semuanya akan berada di kawasan ladang sawit. Dan guru-gurunya yang sudah ada di sini, untuk guru bina itu sudah ada 28 dan semuanya hampir semuanya adalah guru yang pernah mengajar di Sabah. Kenapa? Karena kita ingin karena ini baru kita ngambil teman-teman yang sudah punya punya pengalaman mengelola CLC di Sabah. Nah, terkait dengan tugas guru yang jelas teman-teman, nanti teman-teman itu bukan hanya mengajar dalam satu kelas. Teman-teman nanti ngajar bisa multiple class, bisa multiple grade, dan tentunya bukan hanya mengajar tugas teman-teman itu. Ada tugas-tugas lain, karena teman-teman ini ya bisa dibilang adalah garda terdepan dari diplomasi Indonesia. Maka harapannya teman-teman nanti selain mengajar juga menyampaikanlah pesan wajah Indonesia kepada masyarakat di mana teman-teman nanti akan tinggal. Jadi tadi saya sampaikan teman-teman juga mungkin nanti bisa ngurusi dokumen tempat tinggal anak-anak, ngurusi orang yang mau kawin, ngurusi orang meninggal, bahkan ada yang ngurusi orang melahirkan karena kondisi di ladang ini sangat terbatas dan sebagainya ya, banyak sekali. Yang laki-laki mungkin ya usahakan bawa buku khutbah lah, karena biasanya disuruh naik itu kalau yang laki-laki ketika di masjid, karena ya masih kebanyakan masih saudara-saudara kita yang di ladang ini ketika ada guru bina datang itu seakan-akan ada malaikat yang turun dari langit gitu, dianggapnya semuanya bisa, dan ya memang seperti itu kondisinya. Nah, terkait dengan bagaimana nanti proses masuk ke Sarawak, tadi hampir sama disampaikan oleh Pak Nas tadi, nanti Pak Luki yang terkait dengan ini akan menyampaikan. Makanya kemarin di Google Form kita juga tanyakan tentang apakah teman-teman sudah divaksin atau belum. Mudah-mudahan kalau sudah itu nanti tidak karantina, mudah-mudahan. Tapi kita belum tahu kebijakannya seperti apa, karena di sini juga masih proses vaksin. Nah, saya sedikit saja terkait dengan tugas KP, koordinator penghubung, itu ya KP itu mempunyai tugas pendampingan, pembinaan, dan pengawasan kepada guru-guru. Kurang lebih seperti itu. Mohon izin, saya akan lihatkan dulu sebarannya. Kalau boleh saya akan share screen sebentar. Masih disable ya? Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Pak Dayat, mohon dibantu Pak Dayat supaya bisa share screen. Pak, silakan Pak. Oke, ya. Pak Galuh sudah. Ya, makasih, siap. Bentar. Ini saya untuk yang Sarawak saja ada titik-titiknya seperti ini. Jadi kalau saya tinggal di Miri, ini dekat dengan Brunei. 2 jam teman-teman yang di Miri ini bisa ke Brunei. Nah, ini Sarawak, ini titik-titiknya, CLC-nya ada di situ. Ini Sabah di sini. Sarawaknya memang agak panjang ya, memanjang. Jadi kalau ini Sabah, tapi kalau jumlahnya memang CLC itu banyak sekali di Sabah. Lebih banyak Sabah daripada Sarawak. Namun kalau luas wilayah itu luas Sarawak. Ini kurang lebih teman-teman nanti sebarannya ya di sini ini. Ada yang sudah mau mepet-mepet dengan Indonesia, ini border ya, ini border di Kalimantan, ada yang di sini. Lumayan mungkin kalau jalan berapa 1 jam sudah sampai ke Kalimantan Utara, mungkin di mana ya, Kabupaten Kapuas Hulu barangkali ya. Seperti itu. Ini Kucing di sini, Miri di sini. Jadi Pak Luki di sini, saya di sini sangat jauh sekali ya.
sangat jauh sekali. Perjalanan dari Miri ke Kucing itu kalau perjalanan darat 18 jam. Lumayan jauh juga. Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Tapi jangan khawatir, ya secara hampir sama ya kondisinya, semua CLC hampir sama kondisinya. Di ladang-ladang teman-teman nanti akan tinggal di perumahan yang telah disediakan oleh perusahaan. Kalau yang di ladang insya Allah listrik, air itu gratis, tapi kalau non ladang tadi sudah sampaikan oleh Pak Arief, kemungkinan juga nanti akan ada biaya-biaya tambahan seperti itu. Tapi ya keuntungannya kalau non ladang biasanya di bandar itu di kota ya. Kalau di kota biasanya ya akan lebih mudah ketika pengen melihat film gitu ke Pawagam itu ke bioskop itu Pak Eko, namanya di sini Pawagam gitu. Kalau mau kencing itu ke tandas, bukan ke WC ya, tandas. Jadi kosakata yang pertama yang harus dikuasai oleh teman-teman itu tandas, karena nanti kalau sampai airport itu kan kalau mau kencing itu jangan tanya WC tapi ke tandas, barangkali seperti itu kosakata pertama itu. Ya, itu. Nah, untuk Sarawak sendiri ini teman-teman bisa melihat, jadi CLC ini terbentuk ya bukan serta-merta, tapi ada dasar-dasar, ada pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara kita, mulai dari Megawati, SBY, sampai Jokowi. Jokowi sudah pernah ke Kucing, bertemu dengan masyarakat Indonesia di Kucing, kemudian juga menargetkan penubuhan-penubuhan CLC yang ada di wilayah Kucing. Kalau saya kira itu dulu sementara dari saya, teman-teman sekalian nanti bisa disambung di lain kesempatan. Intinya teman-teman yang harus dipersiapkan adalah bahwa ke sini itu memang harus extraordinary, artinya teman-teman harus menyiapkan banyak bekal, karena kalau sudah sampai sini tidak seperti di Indonesia lebih mudah, misalnya kurang apa, materi tentang apa mudah dicari. Karena apa? Karena CLC pun nanti teman-teman itu akan ditempatkan di CLC. Kalau dulu ada yang di Humana tadi disampaikan oleh Mas Arief, Pak Arief, untuk tahap ini sudah tidak ada di Humana, semuanya di CLC dan full menggunakan kurikulum Indonesia. Sementara itu, terima kasih Pak Eko, saya kembalikan. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gaguk, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Berikutnya ada informasi dari Pak Daya, selaku pemilik dari pemilik dari Zoom meeting ini, bahwasanya nanti kegiatan ini terjadwal dari mulai jam 2 sampai dengan jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi karena terbatasnya waktu, mungkin nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa saya akomodir, langsung saya sampaikan, dan nanti yang menjawab bisa Bapak KP yang berkenan menjawab atau nanti saling melengkapi. Saya pikir begitu Bapak-Bapak semuanya ya. Berikutnya ada Pak Luki barangkali untuk menyampaikan informasi berikutnya tentang CLC dan beberapa hal yang perlu kami ketahui dalam hal mempersiapkan tugas keberangkatan ke Malaysia. Pak Luki, monitor. Halo, Assalamualaikum Mas. Pak Luki ya? Iya, Pak Eko. Baik Pak Luki, terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan waktunya. Berikutnya karena sekarang Pak Luki giliran untuk menyampaikan informasi kepada kita semua, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Luki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Sebenarnya nggak ada yang perlu disampaikan lagi, sebenarnya sudah tersampaikan seluruhnya sama Bapak-Bapak KP yang sebelumnya. Terus tadi Pak Riki udah belum ya? Belum ya Pak Eko ya? Pak Riki belum Pak, belum.
Belum ya. Belum. Oke. Karena waktunya terbatas, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gagu, kurang lebihnya sama. Untuk masalah dokumen pun kurang lebih nanti sama juga seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Nasrul. Dan mungkin nanti lebih efektif lagi nanti untuk tanya jawab saja. Jadi kalau saya cukup menambahkan, tenang aja, insya Allah berangkat. Dan cuman nggak tahu waktunya kapan. Insya Allah berdoa saja dalam waktu yang dekat, dan teman-teman juga selalu diberikan kesehatan. Cuman tadi saya kalau nggak salah baca chat sedikit, ada pertanyaan yang sedikit nanti perlu gambaran dari teman-teman KP yang lain terkait dengan yang masih bertugas sekarang di sekolah atau di institusi mana-mana di Indonesia. Kapan sih waktu yang tepat untuk resign? Nah, ini tuh pertanyaan yang sebenarnya cukup sulit juga, tapi sebenarnya jawabannya adalah tidak bisa menyenangkan untuk semua pihak, tapi intinya memang harus memilih salah satu. Tapi yang jelas untuk keberangkatan kali ini prosesnya akan lebih panjang daripada status yang normal. Bahkan dalam status normal sekalipun, teman-teman yang mungkin kalau dari Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik tahap 11 ini, mungkin sudah pernah punya pengalaman sebelumnya dikirim ke Sabah, itu biasanya keberangkatan juga tidak selalunya tepat waktu, begitu. Jadi apalagi tadi Pak Gagu juga menyampaikan bahwa Sarawak ini memiliki otoritas yang sedikit berlainan dibandingkan negeri atau sekarang disebutnya wilayah persekutuan yang lain dari Semenanjung maupun di Sabah. Jadi memang ini agak berlainan sedikit. Mungkin itu aja Pak Eko. Mungkin nanti kita bisa diskusi. Ya paling apa lagi ya, nggak ada lagi, saya sih nggak ada yang perlu disampaikan lagi. Mungkin banyak teman-teman saya senior-senior yang sekarang udah bergabung di tahap 11. Welcome back teman-teman, mudah-mudahan kita bisa berjuang lagi sama-sama di sini. Mungkin itu aja Pak Eko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luki, sebentar Pak Luki, mohon maaf. Pak Luki belum berkenalan nih, Indonesia ini daerah mana, sama alumni mana, nih kan perlu diketahui juga nih. Barangkali ada yang satu alma mater. Oh ya? Iya. Insya Allah nggak ada yang satu alma mater, Pak. Insya Allah Gitu nggak ya? ada yang satu alma mater. Iya, baik. Saya Luki Fatria Jatnika, dulu sempat mengajar di angkatan atau tahap 4 bersama Pak Miraj, Bu Ari Indarti, Bang Nur Sitorus, dan masih banyak lagi. Kemudian pendidikan saya alumni Fakultas Ilmu Hukum UGM dan Universitas Brawijaya. Jadi kayaknya nggak mungkin ada yang teman-teman satu alma mater ini. Mohon maaf, mungkin itu aja. Iya, memang saya jalurnya memang bukan awal mulanya bukan pendidik, jadi memang prinsipal dulu. Memang dulu basically saya lebih banyak di saya di oil and gas dulu, kemudian sempat di industrial manufaktur untuk pembuatan mobil di Jepang, di Nissan gitu. Itu aja Pak. Iya. Pak Iksan ternyata anak alumni UGM Pak Luki itu. Pak Ya, Iksan. UGM-nya baru S2-nya ya. Iya. Pokoknya memang sales ini butuh extraordinary. Bukan cukup hanya yang pintar, tapi harus yang pintar-pintar kayaknya nih Pak. Betul Pak. Enggak. Kalau saya ekstra lemak sama ekstra cheese doang Pak Eko. Betul Pak, bisa aja nih Pak Luki. Baik, terima kasih kepada seluruh KP yang sudah menyampaikan informasi-informasinya kepada kita semua. Barangkali Pak Riki, saya kasih kesempatan untuk menyampaikan, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan juga, Pak Riki. Saya kesempatan waktu. Pak Riki. Kalau saya berarti ya, suaranya sudah terdengar. Oh baik Pak, silakan Pak. Waktu Pak saya persilakan Pak. Tapi mohon maaf Pak Riki, saya batasin ya, karena waktunya sudah mulai mendekati jam 4 waktu Indonesia Barat. Baik, saya cukup simpel saja karena semua disampaikan informasinya oleh para suhu, oleh
para partner. Jadi saya hanya memperkenalkan, nama saya Riki. Kebetulan saya lagi ada di klinik kesehatan Tawau. Ini ada satu anak kita, doanya untuk semua ya, tolong. Itu ada anak-anak satu di sana yang pakai kerudung. Kebetulan keluarganya ada yang positif, tapi sudah negatif. Cuman dia masih ada kuarantin sampai dengan hari esok. Dan hari esok adalah hari pemberangkatan mereka pulang ke Indonesia atau repatriasi. Jadi minta doanya dari semua guru-guru, ibu bapak yang hadir di sini untuk mendoakan kelancaran kami, kelancaran anak-anak untuk kembali ke Indonesia dengan program repatriasi. Simpel saja, saya kenalkan, nama saya Riki, bertugas di Tawau. Mari kita berkarya bersama-sama dengan ibu bapak semua untuk anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segera disembuhkan, diangkat penyakitnya putra kita atau putri kita, dan segera dimudahkan segala hajatnya Pak Riki ya. Terima kasih Pak Riki sudah memperkenalkan dan menyampaikan informasi, dan butuh doa dari kita semua supaya semua hal yang berjalan di Malaysia bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih tanpa mengurangi rasa hormat untuk seluruh KP, karena waktunya sudah mepet, tinggal waktu sekitar 37 menit lagi mendekati waktu selesainya Zoom ini. Kepada para KP, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, dan rekan-rekan tadi sudah ada yang menyampaikan melalui chat, dan mungkin Bapak KP yang akan berkenan menjawab pun sudah membacanya. Di antaranya pertanyaan dari Pak Reki tentang tantangan yang biasa terjadi di CLC. Kemudian dari Mbak Ibu Nur Hayati, perbedaan CLC ladang dan non ladang itu apa? Kemudian dari Ibu Anissa, waktu yang tepat untuk resign dari sekolah tempat tugas sekarang itu kapan? Karena memperhatikan bahwa sekolah di sini membutuhkan waktu untuk mencari guru pengganti. Itu pertanyaan yang baru saya rekam atau saya kumpulkan. Kepada Bapak KP yang berkenan dan kebetulan waktunya masih luang untuk berkenan menjawab, kepada Bapak KP, Pak Miraj, Pak Ari, Pak Nasrullah, Pak Gaguk, Pak Luki, Pak Riki, dan Pak KP yang lain, silakan untuk menjawab 3 pertanyaan awal. Dan selanjutnya untuk para teman-teman yang mau ada bertanya secara live, mohon ngechat dulu, biar saya persilahkan nanti satu persatu setelah Bapak KP menjawab 3 pertanyaan awal ini. Terima kasih. Pak KP barangkali yang menjawab, saya mempersilahkan, agak bingung. Mungkin dari awal mungkin Pak Arif ya. Pak Arif menjawab. Oke Pak, siap Pak. Izin menjawab teman-teman KP, nanti kalau kurang bisa ditambahi. Yang pertama terkait dengan yang harus disiapkan atau kendala atau mungkin tadi apa? Tantangan ya. Yang jelas yang pertama teman-teman kalau dari guru adalah harus siap meninggalkan keluarga di Indonesia. Artinya kalau sekarang pandemik ini 2 tahun ke depan kok masih seperti ini, ibaratnya berarti siap-siap untuk seperti tahap 10 tidak pulang selama 2 tahun. Itu ya, ibaratnya gitu. Itu ambil resiko. Jangan sampai kami tidak ingin kita lemah. Kami butuh semangat teman-teman yang luar biasa. Kami butuh semangat teman-teman untuk bersama-sama ayo berjuang mencerdaskan ini jihad kita gitu ya. Kalau tentara jihadnya perang, kalau guru ya jihadnya mengajar, ibaratnya gitu. Ini tempat jihad kita gitu. Jadi jangan sampai direcokin ibaratnya. Pak baru datang Pak, saya Desember 2021 mau izin mau nikah pulang. Pak mau ini saya izin ini, Pak saya ini izin ini. Gitu. Itu yang mungkin kalau saya melihatnya yang perlu dikuatkan hati teman-teman, yang harus dikuatkan hati teman-teman, siap ketika
masa pandemik ini kita tidak tahu sampai kapan jawaban atau mungkin para pemerhati corona ini bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, kalau ini masih berlanjut atau to be continue, harapan kami, tantangan yang teman-teman hadapi adalah berarti siap untuk tidak pulang. Tapi teman-teman saya kira di sini lebih baik dari kami-kami yang para pionir. Teman-teman bisa tanya Pak Wiku nanti. Dulu kami 2006, 2007 enggak ada namanya WhatsApp. Nah, kalau sekarang kan ketika rindu istrinya, rindu anaknya, rindu orang tuanya, bisa video call lah. Itu kalau dulu nggak ada. Teman-teman terbantukan itu. Sehingga niatkan dalam hati, niatkan dalam motivasinya, siap berangkat ke Malaysia, siap untuk berjihad selama 2 tahun. Kalau ada cuti boleh pulang, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya teman-teman harus sudah legowo dari sekarang. Itu terkait tantangannya. Kemudian terkait dengan tantangannya yaitu di kondisi ada multi subjek, ada multi kelas, ada multi age, umur, ada yang 13 tahun tidak bisa membaca, ada. Bagaimana trik-triknya? Silahkan disiapkan. Mungkin kalau saya saran teman-teman yang tidak punya background mengajar anak-anak kecil, mungkin bisa membawa treatment mengajar anak kecil juga. Gitu ya, buku-buku terkait dengan, kalau saya dulu mengajar anak saya pakai buku di Gramedia Abacaga. Yang membaca langsung aba, baja, baka, ba, dan sebagainya. Tidak mengeja A, baca A, B, C, D, E, F, G. Karena teman-teman di Malaysia mengajarnya pakainya, kalau anaknya kita ini adalah mereka ejaan ABCD. Bukan APC, ABC lagi. Ya, kalau Malaysia anak-anak di sana pakai ABC, D, E, F, pakai alfabet Inggris. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Sehingga bagi saya sebagai guru kimia sebenarnya dulu nggak ada niatan untuk ngajar anak kecil. Saya nggak telaten ibaratnya ngajar anak SD, anak TK. Tapi dengan berangkat ke sini saya belajar itu. Saya belajar untuk bisa mengkondisikan itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan nomor 2, CLC ladang dan non ladang, sebenarnya saya sudah sempat menyinggung tadi. Kalau di ladang berarti anak didik kita adalah berasal dari ladang itu atau mungkin dari perkebunan syarikat tetangga. Nah, jiran kalau kami menyebutnya di sini. Negeri jiran itu ternyata negeri tetangga ya teman-teman. Jangan sampai Malaysia itu negeri jiran. Jiran itu tetangga artinya. Bagi yang belum tahu, saya kasih tahu. Jadi ada perusahaan tetangga perkebunan sawit itu sebelahan masuk ke perkebunan ini untuk mereka sekolah. Terus bagaimana sekolah, alat dan sebagainya. Kalau CLC terkait dengan peralatan media belajar mengajar, sebetulnya kalau CLC sudah punya MPSN, itu ada bantuan dari Jakarta. Jadi bisa beli buku, bisa beli media belajar, bola, voli, tenis meja, LCD, dan sebagainya ada. Tapi ada juga yang tidak ada. Nah, nanti makanya tergantung takdir teman-teman. Tergantung takdir teman-teman. Nah, kemudian ada plus minusnya tadi apa? Kalau terkait dengan guru, fasilitas. Kalau di ladang berarti fasilitas rumah, air, listrik dibayar atau difasilitasi oleh perusahaan ladang. Kalau di non ladang atau di kota berarti biaya sendiri. Kemudian terkait dengan di ladang berarti teman-teman harus mengikuti aturan dari perusahaan ladang itu. Kayak sampai sekarang ini masa pandemi ada ladang yang menutup gate rapat-rapat, tidak boleh kemanapun. Guru yang mengajar di situ, ya takdirnya
berarti harus bertapa. Ya, bertapa. Sampai kalau disandakan ada yang jambangan, rambut gondrong dan sebagainya, nggak pernah cuci potong rambut dan sebagainya, hampir 5 bulan atau setengah tahun itu. Wih, ketemuan home meeting seperti ini, rambutnya sudah dikuncir jambangan sini. Wih, belum cukur Pak, nggak bisa keluar Pak, kena lockdown. Nah, ibaratnya gitu. Ada yang perkebunan sawit satunya, ada yang boleh keluar, tapi dengan syarat 1 hari tidak boleh. Kalau menginap berarti harus dikarantin atau harus kena tes PCR dan sebagainya. Itu seluk-beluk perjuangan di masa pandemi ini. Nah, itu ya. Kemudian di non ladang, ya itu tadi biayanya semuanya itu murid kita berasal dari orang tua yang bekerjanya bukan di sektor perkebunan. Contohnya di mana Pak? Kalau di daerah kota, mereka berarti bisa pembantu rumah tangga orang tuanya, bisa workshop atau bengkel, atau mungkin orang tuanya bekerja di gardener, atau mungkin dreba itu sopir, atau mungkin sektor pekerjaan yang lain selain perkebunan kelapa sawit. Dan kalau non ladang berarti anak ini dipungut biaya. Karena yang non ladang mereka berdiri atas dasar iuran sekolah dari siswanya masing-masing. Itu. Jadi kondisinya akan agak jauh berbeda dengan kondisi CLC yang ladang. Semua pun di ladang di cover oleh perusahaan ladang itu, tapi kalau non ladang bersumber dari dana bantuan BOS atau bantuan pemerintah tadi dan iuran dari anak-anak. Kemudian yang ketiga apa Pak? Yang ketiga itu ini Pak, tadi pertanyaannya tentang kapan waktu resign dari sekolah. Iya. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Nas dan Pak Luki tadi sebetulnya. Kita susah mengatakan atau susah memprediksi kalau dibilang, Mas nanti tanggal 11 bulan Agustus, siapa yang mau menjanjikan? Tidak bisa. Karena apa? Kita tergantung dari para pejabat-pejabat Malaysia. Kalau dari Jakarta, dari KP, dari atase berjibaku untuk mengurus ini, tapi kalau dari pemerintah Malaysia, bentar, nanti dulu. Nah, itu yang juga perlu tidak bisa kita dijanjikan karena ada antar keterkaitan. Nanti teman-teman dapat namanya call duty, visanya panggilan itu, sehingga nanti di stikernya di sini sudah panggilan masuk. Jadi bukan visa kunjungan atau lawatan atau visa jalan-jalan, bukan. Kemudian perlu teman-teman ketahui kalau masih sekarang ini berlaku masa pandemi, masuk Kuala Lumpur itu ada karantin sekitar 7 sampai 10 hari. Yang biaya karantin itu siapa yang nanggung tadi ditanyakan Pak Nasrullah, siapa? Dan biaya per hari di Kuala Lumpur sekitar 2 juta. Kalau teman-teman bisa bayangkan, kalau 7 hari saja berarti ada 14 juta masuk untuk karantin. Ya, kalau itu negatif. Kalau positif, naudzubillah, tambah lagi 7 hari. Nah, teman-teman bisa ngitung sendiri. Siapa yang membayar ini? Nah, ini masih kita pikirkan, masih digodok, masih bagaimana teknisnya, kapan ini bisa berlanjut, butuh doa teman-teman, keajaiban teman-teman. Ada wacana sih, ada wacana. Kalau yang teman-teman sudah punya vaksin, Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri Malaysia sudah pernah ngomong-ngomong dengan Menteri Luar Negeri Singapura. Kalau di Singapura warga negaranya rata-rata sudah tervaksin semua karena mereka warga negaranya sedikit, sudah terlayani tervaksin dan mereka berkunjung ke Malaysia tanpa karantin. Ada informasi seperti itu sehingga
ada wacana bagi teman-teman di Indonesia yang mau ke Malaysia kalau sudah vaksin dengan 2 kali vaksin ya, bukan hanya 1 kali. 2 kali vaksin dapat sertifikat vaksin itu informasi ada bebas karantin. Tapi ditulis keputusan secara legal belum kami terima, masih itu wacana. Mungkin itu terkait dengan vaksin yang disinggung dari Pak Nasrullah tadi. Mungkin itu Pak Eko Setio, terima kasih. Kalau ada teman-teman KP yang menambahi, silakan monggo. Pak Arif, dilanjutkan sekalian. Ini ada pertanyaan yang berhubungan juga tentang sistem pembelajaran di CLC. Kayaknya Bapak juga sudah singgung tadi di awal. Ada pertanyaan dari Ibu Sri Hartini mengenai tentang sistem pembelajaran di CLC, kemudian waktu KBM-nya bagaimana. Terus kemudian ada pertanyaan satu lagi yang berbeda tentang in-passing, Pak. In-passing Dapodik. Karena Bapak Widianto ini, Mario Widianto ini dari Kemenak, Pak. Begitu, Pak. Pertanyaannya bagaimana sertifikasi untuk guru Kemenak, apa bisa in-passing ke Dapodik? Karena kan sudah beda kementerian, seperti itu, Pak. Apa sebaiknya saya mengurus NUPTK dari awal, karena dalam Kemenak namanya NPK, bukan NUPTK. Begitu, Pak. Pak Arif, silakan. Atau nanti dari KP yang lain, monggo. Saya nambahi KBM saja, yang terkait in-passing, monggo teman-teman KP yang lain bisa menambahi. Terkait dengan sistem KBM, kita mengikuti kalender pendidikan Kaldik dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Di mana arahan dari teman-teman, sebetulnya teman-teman diharapkan mengajar itu mulai jam 7 sampai jam 4. Jam 7 sampai jam 4 selama 5 hari. Itu minimal ya, minimal. Jadi ada CLC SD. Mereka mengajarnya berarti pagi sampai siang saja. Sorenya mungkin buka sekolah CLC SMP-nya. Nah, itu harapannya, sehingga terpenuhilah ibaratnya tugas teman-teman minimal tadi yang distandarkan seperti itu. Kemudian Pak, bagaimana dengan yang dapat tempatnya CLC SMP? Kalau SMP ini ada CLC yang masih bekerja sama dengan NGO internasional tadi, Humana. Di mana ladang itu paginya dilaksanakan pembelajaran Humana, yang mengajar guru lain atau guru Humana sendiri, guru yang direkrut oleh Humana, orang Malaysia. Siangnya setelah Humana selesai, baru kita gunakan untuk CLC sekolah kita. Berarti paginya longgar, tidak ada kegiatan. Bagaimana itu, Pak? Nah, itu diharapkan teman-teman yang seperti itu bisa menghandle tidak hanya 1 ladang. Bisa 2-3 ladang yang mungkin berarti Sabtu Minggu digunakan untuk keperluan ini. Tapi di paginya agak longgar tidak mengajar. Nah, berarti fleksibelnya pemenuhan jam seperti itu, kondisi di sini. Jadi dengan gaji yang teman-teman dapatkan luar biasa, bisa 6 kali dari gaji PNS di sini, itu harus diberikan imbal atau mungkin semangat kerja dari teman-teman yang harusnya 6 kali semangatnya dari PNS di Indonesia. Ibaratnya seperti itu. Sehingga apa yang didapatkan bisa berkah barokah. Amin. Terima kasih untuk in-passing bisa menambahi oleh teman-teman KP yang lain. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Pak Arif waktunya yang telah jawabannya juga. Bapak KP yang lain mungkin bisa melengkapi atau menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi? Lupa saya agak. Tentang in-passing dari Kemenak, atau beliau terdaftar di Kemenak, tapi sekarang apa harus pindah ke Dapodik atau mengurus NUPTK awal, dan bagaimana proses in-passingnya, apa bisa atau tidak. Mungkin berkaitan dengan itu ada Bapak KP lain yang bisa memberikan jawaban. Dan saya sampaikan juga untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Juni terkait dengan kayaknya tugas-tugas
guru di CLC itu kayaknya sudah terjawab juga tentang multi grade dan multi subjek selama 2 tahun, ditugaskan hanya di satu CLC, mungkin tadi juga sudah sempat disinggung sama Pak Arif. Jika berkenan, mohon berikan sedikit gambaran proses pembelajaran di sana bagaimana Pak. Begitu pula dengan fasilitas proses belajar mengajar yang ada di CLC agar kami bisa menyiapkan media. Dan kayaknya jika tadi sudah diberikan gambaran juga oleh Bapak KP, terkait dengan pengembangan potensi peserta didik, ini mungkin agak berbeda. Untuk wadah bagi kami dan peserta didik kami untuk mengapresiasi potensi tersebut. Nah, seperti ajang perlombaan atau hal-hal lain, apakah itu ada atau tidak? Gitu. Silakan Bapak KP. Yang lain, kalau Bapak KP mungkin sedang sibuk dengan kegiatannya, barangkali Pak Arif. Pak Gaguk sudah open mic tuh Pak. Oh baik Pak, mohon maaf. Pak Gaguk, silakan Pak Gaguk. Ya, baik terima Pak. kasih. Terima kasih Pak Setio. Saya menambahkan saja sedikit terkait dengan mutasi NUPTK ya, yang awalnya apa tadi NPK ya. Secara intinya bisa diproses dengan pengajuan mutasi dulu ke admin di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Kemenak. Kemudian nanti ketika sudah mendapatkan surat tanda bukti mutasi itu nanti bisa. Jadi bisa intinya untuk apabila teman-teman ada yang berbeda naungan, yang misalnya lintas kementerian dari Kemenak ke Kemendikbud, itu bisa mengajukan mutasi. Ada lamannya, nanti teman-teman tinggal mengajukan mutasi untuk pindah. Itu nanti dilakukan setelah di sini sudah diketahui di CLC mana. Terkait dengan in-passing atau penyetaraan golongan, mohon maaf teman-teman, di sini ini agak sedikit berbeda terkait dengan sertifikasi, karena kemarin intinya sertifikasi di sini itu lebih pada sertifikasi kebijakan. Jadi kita tidak punya dinas pendidikan kabupaten, kota atau provinsi, tapi kita langsung melalui SIK, operator di SKK, kemudian langsung aksesnya ke pusat gitu. Jadi ya mudah-mudahan alhamdulillah yang sudah sertifikasi yang di sini ya alhamdulillah hampir semuanya cair. Kemarin ada beberapa 1-2 yang masih terkendala, tapi sudah kita laporkan ke pusat dan insya Allah akan di carry over di tahun ini. Yang tahun lalu ada 1 triwulan kalau tidak salah, itu ada beberapa yang tidak cair akan di carry over di tahun 2021 ini. Terkait dengan sertifikasi insya Allah nanti di sini teman-teman tetap akan cair, tapi untuk in-passing saya belum bisa memastikan, mudah-mudahan nanti juga bisa cair ya penyetaraan ini. Tapi terkait dengan mutasi insya Allah bisa. Itu mungkin tambahan dari saya terkait dengan mutasi kepegawaian dari Kemenak ke Kemendikbud. Kemudian tadi apa Pak Eko? Mungkin saya bisa nambahkan. Tadi sedikit. Pertanyaan berikutnya ada wadah-wadah nggak Pak untuk mengapresiasi? Oh iya, ada. Banyak, bahkan banyak. Ya. Kita tadi sampaikan oleh Bapak-Bapak bahwa CLC ini di bawah, untuk CLC di Sabah dan Sarawak itu berada di bawah naungan SIKK. Dan SIKK itu setiap tahun itu mengadakan kegiatan apresiasi kreasi seni dan ilmu pengetahuan. Itu ada Apkres, itu yang di SIKK. Itulah wadahnya. Kemudian yang di Tawau, di wilayah akreditasi Tawau, yang jenjang SD itu ada APSI. Kemudian untuk yang dari KBRI sendiri melalui Adikbud itu ada KS2O. Jadi banyak sekali, bahkan teman-teman di Gugus juga ini sedang menyiapkan seperti festival Ramadan, festival Anak Soleh itu walaupun sekarang dalam kondisi pandemi, kegiatan-kegiatan untuk membangkitkan semangat dan mewadahi bakat minat anak-anak tetap ada. Itu ya jawabannya ya, mungkin ditambahi Pak Mi'rad, monggo.
Silakan Pak Mirat jika akan menambahkan. Baik, terima kasih Pak Gaguk. Sebenarnya sih sudah lengkap itu penjelasan Pak Gaguk. Karena kalau yang masalah wadah itu kan udah yang mengajar multigrade multi subjek itu ya memang umumnya ya hampir semua guru-guru itu mengajar selain SD juga mengajar di SMP, mengajar bahasa Indonesia, mengajar IPA, mengajar IPS. Ada yang jadi pengelola, kalau di Indonesia pengelola lebih kurang kayak kepala sekolahnya, terus ada yang jadi operator dapodik, ada yang bahkan di sekarang karena kita juga kekurangan guru, ada yang di satu titik CLC itu Bapak Ibu gurunya merangkap jadi pengelola, jadi pemegang kas, atau jadi operator. Walaupun kadang namanya operator oleh guru yang lain, misalnya guru bantu di sini. Oh iya, di sini guru selain guru Bapak Ibu yang dikirim dari Jakarta kita sebut dengan sebutan guru bina, ada teman-teman yang membantu di ladang. Kalau ladang mengangkat atau yang memang sudah existing ada di sini, kita sebut dengan sebutan guru pamong atau Malaysianya bilang guru sandaran. Nah, kayak gitu. Nah, guru sandaran ini yang walaupun kadang-kadang ada yang memang maksimal betul-betul, karena ada juga yang memang masih perlu tanda petik ditemani dalam bekerja, sehingga memang peran guru bina akhirnya jadi tambah ekstra lagi. Kayak begitu. Apalagi Pak ya yang belum, yang kira-kira masih kurang tadi? Kayaknya Satu Pak. SIM Pak, SIM Indonesia berlaku nggak di Malaysia? Tadi ada yang gitu Pak ditanya. Surat izin mengemudi Indonesia berlaku nggak di Malaysia? Dari Pak Reki Haryanto. Pak Mirat, ya. Jadi kalau yang SIM Indonesia saja itu tidak berlaku. Makanya teman-teman nanti diharapkan membuat SIM internasional di Lantas Mabes Polri membuatnya. Betul. Ya, itunya nanti syaratnya yang mempunyai SIM asli Indonesia, nanti akan diterbitkan SIM internasional. Saya lupa berapa kemarin ya biayanya ya Pak Miraj ya. 250 Pak. 250 ya Pak Arif ya. Ya, segitu. Dan ya. itu pun sekarang udah ada informasi terbaru, bisa online. Jadi gitu ya. tidak harus pergi ke Jakarta gitu. Jadi alhamdulillah bisa lewat online dan nanti dikirim ke alamat masing-masing lewat pos. Baik Pak, ya betul. Ya, Pak, kalau tadi saya juga lupa terkait ajang minat bakat itu tadi. Bahkan di bidang yang lain juga ada, misalnya pramuka pun di sini ada jambore juga. Ada jambore yang bisa diikuti oleh anak-anak. Sudah sampai kemarin sampai Jaim 5 jambore anak Indonesia 6. Di Malaysia ke-6 ya Pak Arif ya. Namun terkendala karena pandemi sehingga tahun 2020 tidak ada. Itu dilakukan bukan 4 tahun sekali seperti di Indonesia, tapi setiap tahun sekali. Lomba olahraga yang lain juga ada, di seni, olahraga, ilmu pengetahuan, pramuka, itu semuanya alhamdulillah sudah ada wadahnya, Bapak Ibu sekalian. Baik Pak. Dan menambahi mungkin reward yang tidak kita pikirkan, jika dari 97 guru ini nantinya ketika masuk Sabah atau Sarawak bisa mendampingi siswa kita menjadi juara-juara di tadi tingkat gugus, terus tingkat Sabah, tingkat Sarawak, atau mungkin nanti masuk ke tingkat Sabah Sarawak Malaysia. Terus ada juga mengikuti tingkat nasional yang dikelola oleh seluruh sekolah luar negeri, itu menjadi guru teladan. Dan biasanya dipanggil oleh Presiden pada waktu 17 Agustus dari teman-teman kita sebelumnya ada dulu dari tahap 1 fase 3 ada Pak Adit Pak Pak Gagu dari Merote Pak Adit ya
Nah, itu dipanggil mewakili. Termasuk ada di sini masih ada Pak Franky sekarang di SIKK. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin tahun berikutnya kalau memang tahun 2021 ini teman-teman sebelum tanggal 17 belum bisa masuk, berarti tahun 2022 ada salah satunya di antara teman-teman. Itu mungkin reward yang tidak kita bayangkan ternyata kedapatan. Amin, amin. Satu lagi saya sampaikan pertanyaan, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir terkait dengan jika membawa keluarga ke sana, Pak. Prosedurnya bagaimana? Ini pertanyaan terakhir. Sekarang sudah mendekati pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Silakan Pak KP. Halo. Baik, Panas, silakan Panas. Ya. Jawab. Bentar, lagi jalan nih. Soal apa? Soal bawa keluarga ya? Betul, Pak Nas. Oke, jadi gini. Teman-teman boleh bawa keluarga inti ya. Misalnya anak, istri, atau ibu. Yang lain tidak boleh. Nah, boleh bawa keluarga, tetapi nanti, jadi teman-teman datang dulu sendiri. Setelah proses visa kerja sudah ada di sini, baru nanti setelah settle dulu lah, misalnya rumah sudah dapat, tempat tugas sudah dapat, kemudian yang penting adalah visa kerja kita sudah ada, baru nanti kami akan uruskan permohonan untuk kita membawa keluarga yang nanti akan kita uruskan pas tanggungannya gitu ya. Gitu. Jadi itu aja sih. Jadi jangan khawatir itu, datang saja dulu semuanya sendiri-sendiri. Keluarga belakangan gitu. Betul, Pak. Kemudian tadi ada juga yang bertanya tentang apa? Soal ada motor banyak di sini, berapa? Mau yang mana? Mau yang berapa harganya? Tinggal pilih. Mobil juga ada. Banyak. Pak Arif tuh sudah jual beli mobil kan? Mas Miraj juga maklar mobil tuh di sini. Baik, Pak. Perkiraan siap. Kalau motor ya 1.000-2.000 ringgit boleh lah. Oh, 1.000-2.000 ringgit ya. Kalau yang baru 6 ribuan. Kisaran 7 juta. Kisaran 7 juta ya, Pak ya. Ya, kalau yang baru 6 ribuan. Justru kalau mobil lebih murah. Ada yang kancil kalau di Indonesia Karimun itu harganya 6.000. Nah, mobil 5 ribuan lah, 5 ribuan ke atas. 6.000, 7.000. Berarti sekitar 21 juta udah dapat mobil tuh. Iya, rata-rata kalau punya budget sekitar 10.000 ringgit itu udah gampang dapat mobil, sekitar 34-35 juta. Teman-teman banyak kok yang beli mobil di sini. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Masih ditambahkan Pak, masih ada waktu 5 menit Pak, atau 3 menit Pak menjelang penutupan. 3 menit saja Pak, silakan. Halo? Bapak-bapak KP, masih ada yang disampaikan lagi? Pak Nasrullah, silakan. Kalau saya kira cukup, mungkin dari yang lain. Sudah? Kayaknya pertanyaan juga sudah semua dijawab. Di sini pertanyaan sudah dijawab oleh seluruh Bapak KP dan waktu juga menunjukkan kurang 5 menit saja sebelum berakhir kegiatan Zoom ini. Mungkin kiranya saya selaku semacam moderator atau pengatur acara di sini menyampaikan terima kasih, mewakili teman-teman juga saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak KP yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi terkait CLC dan penugasan kita nanti di sana dan semua hal yang perlu kita prepare supaya tugas di sana membuat gambaran kita untuk bertugas di sana nanti. Kiranya Bapak KP dan Bapak Ibu seluruhnya berkaitan dengan waktu juga yang sudah hampir berakhir, saya pikir terima kasih sudah meluangkan waktunya seluruhnya. Pak Eko, saya sedikit dulu Pak Eko, oke? Oke, silakan Pak Adi. Oke, mohon maaf.
Karena kan sebetulnya kita masih ada satu agenda lagi sebetulnya, pemilihan koordinator angkatan. Oh iya Tapi Pak, karena silakan. memang waktunya sudah mepet, karena kan maksudnya sekarang waktunya sudah habis, karena kita anggap saja untuk pertemuan kali ini kita fokus di materi-materi dari KP. Nah, untuk pemilihan koordinator gimana kalau kita fokuskan minggu depan, gimana? Biar nanti teman-teman yang nggak bisa ikut juga bisa ikut gitu ya. Jadi minggu depan kita agendakan Zoom lagi untuk kita fokus pemilihan koordinator dan mungkin kita isi apalah yang lain nanti usulan dari teman-teman gitu ya. Baik Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Terus satu lagi Pak Eko, tolong koordinasi untuk kita screenshot. Kita share di grup biar kelihatan kalau kita sudah nge-zoom bareng dan ini istilahnya. Pak, itu 3 menit Pak, ini waktu 3 menit Pak. Bisa dipercepat nggak Pak? Ini soalnya ada beberapa halaman, 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 7 halaman. Mungkin kalau teman-teman bisa buka videonya lebih bagus, kita screenshot sebentar aja. Dibuka dulu videonya. Pak Dayat kan pakai laptop mungkin bisa screenshot. Saya bisa saya pakai laptop kok, biar saya screenshot nggak apa-apa. Baik Pak. Atau Pak Dayat juga nggak apa-apa. Ya, monggo silakan. Dibuka dulu videonya biar kelihatan ini wajah-wajahnya ya. Ya sudah, silakan Pak untuk saya hitung sampai 3 ya. Karena keburu waktunya sebetulnya kalau saya melihat sebenarnya ada perkenalan dari teman-teman saling menyapa, tapi karena memang waktunya ya kan 2 jam. Iya betul Pak. Jadi memang enggak cukup gitu. Dan mungkin penegasan saja, mohon dari Pak Adi, Pak Eko, apa sih gunanya koordinator dari angkatan tahap ini? Ya tadi satu sumber suara. Ya, satu sumber suara. Jadi teman-teman kalau bertanya kepada pihak GTK atau pihak Jakarta, Kemendikbud dan sebagainya, diwakili hanya 1 orang, biar jawabnya enggak semuanya dijawab satu-satu. Itu yang pertama juga. Terkait dengan menghubungi KP, entah saya atau siapa dari ini, ya satu aja, memfasilitasi menyediakan itu. Sehingga harapan saya koordinator ini juga tidak mesti yang sudah pernah ke Malaysia juga atau ke Sabah, tapi yang jelas dia harus bisa mengayomi, bisa mewadahi, bisa menginspirasi, bisa menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai koordinator. Dan mungkin juga seperti di tahap-tahap sebelumnya termasuk mengkoordinasi kayak tahap 10 ada pembuatan jaket, pembuatan baju sendiri, terus ada bajunya untuk spesialis di situ. Tahap 11, hiburannya seperti itu. Informasi saja, terima kasih. Baik Pak Arif, terima kasih sekali. Langsung ya kita hitung ya. Untuk ya, baik Pak. Baik Pak. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Lagi-lagi 1, 2, 3. Satu lagi untuk halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Eko untuk menutup. Baik Pak, karena waktu sudah mau habis, saya tutup dengan pantun buah selasi, beli di Malaysia, ke Kinabalu, beli soto babat. Terima kasih Pak Guru atas waktunya, para guru-guru yang semangat dan guru-guru yang selalu hebat. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya tutup ya semuanya.